Halo anak-anakku semua, sahabat belajar. Jumpa lagi pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bahan pencuci tradisional. Yang pertama adalah buah klerek atau lera, di mana untuk buah yang pertama ini bisa menjadi bahan alternatif pencuci tradisional untuk di laundry, yang di mana lera ini berasal dari biji tumbuhan ciu yang bernama Latin Sapindus rara de Candolle atau Sapindus mucorosi. Lera memiliki biji yang mengandung saponin, suatu alkaloid beracun yang menghasilkan busa dan berfungsi sebagai bahan pencuci. Kandungan yang dimiliki oleh biji lera juga berpotensi sebagai insektisida. Nah, seperti inilah gambar daripada buah lera. Bisa sebagai alternatif pencuci secara tradisional. Yang kedua adalah buah jeruk nipis. Jeruk nipis mengandung fruit acid yang dipakai pada saat proses pencucian untuk menghilangkan noda. Selain itu dapat digunakan untuk mencerahkan pakaian putih. Perhatikan gambar yang ada di sampingnya adalah penampakan buah jeruk nipis. Kemudian ada cuka. Disebut juga dengan asam asetat, asam etanoat atau asam cuka, yaitu senyawa kimia asam organik yang dikenal sebagai pemberi rasa asam dan aroma dalam makanan. Dalam proses pencucian tradisional, asam cuka dipakai untuk menghilangkan pakaian yang terkena minyak. Cuka laundry atau bisa juga menggunakan cuka masak berguna untuk meluruhkan sisa-sisa deterjen, alkali, kimia yang melekat pada pakaian setelah proses pencucian. Kemudian kita membahas tentang jenis dan fungsi bahan pencuci di laundry. Ada yang satu air, 2 sabun dan deterjen, sabun alamiah disebut juga natural soap, dan deterjennya disebut dengan synthetic soap. Nah, contoh deterjennya adalah Nobla, Clarks, dan Hamix. Kemudian ada Segen Salts, berfungsi memberikan bau sabun yang digunakan pada saat pembilasan kedua. Nah, kita lihat ini air, bahan pokok dalam pencucian secara laundry. Kemudian sebagai bahan pembasah atau perantara yang bekerja sama dengan gerakan untuk mengeluarkan kotoran cucian. Nah, kualitasnya ini ada yang soft water, ada hard water. Kita lanjut setelah membahas jenis dan fungsi bahan pencuci ada 1, 2, dan 3. Nah, kita membahas yang nomor berikutnya adalah 4 adalah softener, berfungsi memberikan bau harum pada cucian, digunakan pada pembilasan terakhir. Kelima adalah alkali atau sodium. Alkali pada proses pencucian sangat penting digunakan untuk menggerakkan kotoran-kotoran keluar dari pakaian hingga hancur dan larut dengan air. Basic alkali terdiri dari caustic soda, sodium methacrylate, sodium sequicillate, trisodium fosfat, dan soda asli. Proprietary alkali terdiri dari pencampuran beberapa macam basic alkali. Selain itu, bahan pencuci penunjang di laundry ada beberapa yang perlu dibahas. Ada blanch, ada tajin atau starch, ada blau atau blue.
Kemudian bahan pembersih noda atau spot removing agent. Ada beberapa di sini yang dijelaskan. Yang pertama adalah Ingo untuk membersihkan noda yang disebabkan oleh tinta. Kemudian yang kedua ada Rasgo untuk menghilangkan noda karat. Ada Targo untuk menghilangkan noda cat. Kemudian ada Bongo, Quickgo, Yellowgo untuk menghilangkan noda yang disebabkan oleh makanan dan minuman. Ya. Nah, demikianlah tadi beberapa jenis bahan pembersih baik itu yang tradisional maupun bahan pembersih noda yang berfungsi sebagai spot removing agents. Semoga hal ini dapat bermanfaat. Sampai jumpa pada penjelasan materi yang berikutnya masih tentang seputaran penjelasan laundry. Sekian dan terima kasih.